Perkenalkan, nama saya Liza Afdal dengan NIM 1707030001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin hambatan dan poin dampak positif. Nah, pada judul Pesona Pasir Putih. Nah, baiklah, yang pertama adanya hambatan, yaitu hambatan pesona pasir putih ditandai dengan keindahan pasir putih yang ditutupi oleh daun kelapa yang dijadikan pagar sebagai penahan percikan ombak. Nah, selanjutnya adanya dampak positif. Dampak positif ini dapat dilihat pada daun kelapa yang dijadikan pagar yang dapat melindungi rumah warga dari percikan ombak dan ancaman abrasi. Sehingga dengan adanya daun kelapa ini dapat mengakibatkan rumah tersebut terhindar dari hambatan ombak. Perkenalkan, nama saya Indra Maulana dengan NIM 180703031. Selanjutnya itu poin yang ketiga tentang tantangan yang dihadapi oleh warga yang berada di Pulau Langkai. Nah, tantangannya itu di mana masyarakat di Pulau Langkai berpikir bagaimana untuk mengatasi abrasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ekosistem lamun di Pulau Payangan memiliki ancaman yang berupa jalur perahu ke darat, buang jangkar sembarangan. Hal ini disebabkan tipologi pantai yang memiliki daratan sangat jauh. Sepanjang pantai ketika surut terendah kurang lebih 800 meter, ke tubir banyak ditemukan padang lamun, sehingga sangat sulit untuk tidak menginjak padang lamun. Meskipun lamun di pulau ini sangat tebal dan hampir seluruh pulau ditemukan ekosistem lamun, ancaman yang berupa eksploitasi tidak terjadi. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat yang kurang akan manfaat nilai ekonomis lamun. Selanjutnya, dampak positif Pulau Sapudi. Kehijauan bisa ditemukan dengan mudah di pulau ini karena mangrove bisa dijumpai di berbagai sisi Pulau Sapudi. Bahkan pohon bakau pun bertebaran di tepi sungai. Tak mengherankan jika dikenal sebagai pulau yang asri. Untuk mengelilingi pulau ini, wisatawan bisa memilih angkutan umum yang disebut dengan kol atau delman. Sebagian besar masyarakat Pulau Sapudi adalah nelayan yang mengandalkan hidup keluarganya dari penghasilan laut. Salah satu yang menarik dari nelayan Sapudi adalah mengumpulkan ikan agar hasil tangkapannya banyak dengan cara membuat rumah ikan atau rumpon atau rompong sebutan nelayan Sapudi. Keberadaan rumpon bagi nelayan Sapudi sebagai rumah ikan dan tanda tempat gerombolan ikan. Saya Kaira Sagusta Putri. Di sini saya akan melanjutkan tantangan pada Pulau Sapudi. Yang pertama adalah aksesibilitas masyarakat maupun pendatang, yaitu masyarakat atau pendatang harus menggunakan perahu atau sampan karena susah untuk mengakses ke pulau-pulau tersebut. Yang kedua, tidak adanya dermaga atau pasang surut yang cukup jauh, sehingga menyulitkan kapal untuk menuju ke pulau tersebut. Yang ketiga, lemahnya ketersediaan listrik yang belum merata ke seluruh warga dan lemahnya daya simpan baterai dari pembangkit tenaga surya yang ada saat ini. Keempat, tidak adanya sumber air bersih dan sumur air yang payau menyebabkan warga harus membeli air bersih ke Pulau Sapudi yang hanya pada hari tertentu saja. Jasa transportasi tersebut beroperasi dan berukuran kecil. Kelima, lembaga masyarakat sangat tidak aktif. Keenam, maraknya aktivitas penangkapan ilegal dengan menggunakan bom karena kurangnya pengawasan dan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sumber daya pesisir dan laut. Ketujuh, kapal penyeberangan yang kecil menyulitkan warga dalam memasukkan kebutuhan rumah tangga seperti air yang dipasok oleh Pulau Sapudi. 8. Tidak adanya armada yang memiliki mesin kapal dan alat tangkap yang memadai sehingga membuat hasil tangkap sedikit. 9. Belum adanya sistem pasar dan pemasaran perikanan yang memadai. Dan yang ke-10, keinginan warga yang belum tercapai untuk mengembangkan potensi pulau sebagai destinasi wisata karena beberapa keterbatasan. Cukup sekian video dari kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.